Jadi waktu itu pernah di Jakarta ada tugas kelompok saat kuliah. Diajakin tugas kelompok ke McD. Nggak ngerti cara mesennya. Seputar biaya hidup atau gimana hidup di ibu kota itu kayaknya lebih ekspensif. Iya. Tujuannya apa gitu? Kenapa bisa merantau di sini gitu? Side job. Ya side job tentunya ada dong. Atau mungkin No. Halo Sobat Milenia. Di video Millennial News kali ini kita punya program baru. Betul banget. Podcast Kaum Milenial. Nah, sesuai dengan tagline-nya, kita akan membahas seputar informasi dengan cara pandang kaum milenial. Dengan gue Ari dan aku Kiki. Kita berdua bakal jadi host selama di sini di podcast Kaum Millennials. Nah, jadi kita untuk pertama kali banget podcast, ya Bang. Kita pertama kali bikin podcast nih generasi kita milenial. Kita bakal ngebahas seputar anak rantau. Anak rantau. Oke, jadi tema kali ini anak rantau ya Bang. Betul sekali. Jadi ini bakalan relate banget sih sama banyak orang gitu kan. Gue pun anak rantau. Anak rantau juga. Iya sama juga. Dan mungkin sharingnya seputar suka duka atau kita juga minta info seputar gimana sih dia struggle di ibu kota. Kayak gitu sih. Apa kita langsung aja panggilkan ya? Boleh banget, nggak usah lama-lama lagi ya. Kita panggilkan Mas Lelina Hasibuan. Hai, baik. Kiki sama Ari apa kabar? Alhamdulillah baik saja. Banget. Baik banget, sangat-sangat baik. Oke, ini dia bintang tamu, narasumber bintang tamu di podcast Kaum Milenial kali ini dengan Kak Mas Lelina Hasibuan. Tapi kita manggilnya Kak atau boleh, Mbak, Kak, Ibu? Boleh. Kak kali ya. Lelina. Kak aja ya. Kak Lelina. Boleh. Kak Lelina. Oke, kita panggilnya Kak Lelina. Oke, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu Kak Lelina biar teman-teman semua pada kenal nih sama narasumber hari ini. Perkenalkan, nama saya Lelina. Nama lengkapnya Mas Lelina Hasibuan, tapi panggilnya Lelina aja kali ya. Umurnya 26 tahun, asalnya dari Sumatera Utara. Dari Sumatera. Iya, tahu ini enggak? Tahu Mandailing enggak sih? Mandailing aku belum tahu sih. Itu sebelah mana Medan? Kalau Sumatera Utara itu kan cenderungnya kayak orang taunya Medan. Ya? Nah, Medan itu kan ibu kotanya. Nah, kalau aku tuh gue Pak lu nih. Aku ini kita bebas aja. Okay. Boleh. Kalau gue dari Mandailing tuh masih jauh banget dari Medan. Oh, jadi, kayak Jakarta ya, Cianjur di kampungnya gitu kali ya. Oke. Iya, kampungnya. Suasananya gimana? Di sana sama di sini kan pasti beda banget kan. Kalau di kampung kayaknya lebih asri nggak sih? Iya, suasananya enak banget, adem gitu kan. Kalau Jakarta kan banyak sudah polusi ya kan. Mohon maaf nih polusi. Kalau di sana? Kalau di sana ya masih panas-panas juga sih. Masih panas-panas juga. Enggak kayak Jakarta. Maaf nih sebelumnya berarti jatuh. Aku jadi dan tak bisa suara lu bagus juga. Jadi Mandailing ini kabupaten mungkin ya? Ya, kabupaten betul. Itu lebih ke pantai atau ke pegunungan? Pegunungan. Oh, pegunungan. Pantai enggak ada. Pegunungan panas. Iya, masih panas masih juga. Ini masih balance lah, panas sama dinginnya tuh masih. Ya biasanya kalau misalnya satu perkampungan yang cenderung ke gunung lebih adem ya. Panas. Masih panas juga. Masih panas juga. Mungkin, tapi kayaknya lebih panas Bekasi nggak sih? Iya. Bekasi di kota terpanas ya kan. Oke, gimana? Betah nggak sih merantau di Jakarta? Kalau nggak betah kayaknya nggak sampai sekarang sih. Iya. Udah berapa tahun Kak? Udah kurang lebih 7 tahun. 7 tahun. Wah, udah cukup lama juga ya 7 tahun ya. Terus betah mana? Jakarta atau kampung halaman? Kalau dibilang betah mana kayaknya nggak bisa dipilih ya. Nggak bisa dipilih karena suasananya juga udah beda kan. Ya, cuma kalau untuk stay-nya nggak mau di kampung aja. Oh, nggak mau di kampung. Maunya di sini aja. Cuma kan sekali kan kita pulang ya. Iya betul. Iya, kangen orang tua. Pulang Lebaran. Iya, biasanya Lebaran. Jadi setahun sekali. Oh, setahun sekali ya. Jakartanya di mana? Utara, timur? Jakarta tahu Percetakan Negara nggak? Tahu Rutan Salemba nggak? Oh, timur Salemba. berarti. No, pusat. Jakarta Pusat. Okay. Iya. Kirain Jaksel gitu. Saya kurang tahu ya, mohon maaf. Ya pokoknya blok situ lah pokoknya. Jangan terlalu signifikan ya. Nanti Bang Ari gimana nanti mau bawain martabak atau gimana ya? Gitu. Iya. Oke.
Nah, jadi Kak Leli ini ternyata sudah cukup lama juga merantau di Jakarta ya. Itu kira-kira dulu apa Kak? Maksudnya tujuannya Motivasi. apa gitu? Kenapa bisa merantau di sini gitu? Kalau untuk tujuannya sebenarnya dari SMP tuh emang udah pengen banget ke Jakarta. Dari SMP berarti SMP. ambisius Udah, ya, ya, ambisius. bagus. Bagus. Punya ambisius artinya punya tujuan. Iya, betul. Terus belum ada kesempatan. Waktu itu SMA juga maunya di Jakarta, tapi belum ada kesempatan juga. Belum ada kesempatan. Ada kesempatannya pas kuliah. Jadi sebenarnya dulu pernah hampir mau kuliah di kampung, Oke. tapi gua nggak mau. Nangis. Emang ambisinya udah pokoknya gue harus keluar nih dari Udah, kampung. udah di Jakarta aja. Ya, Betul. pokoknya gue harus explore gitu kan, explore. Begitu ada kesempatan, ya udah terbang Langsung ke ke Jakarta. sini. Iya. Mantep banget teman-teman. Ini salah satu motivasi juga nggak sih kayak Iya. soalnya aku juga gitu Bang. Jadi dulu kalau zaman SMP itu udah punya planning gitu. Abis ini mau sekolah di sini, abis ini mau sekolah di sini gitu. Dan akhirnya Iya, juga merantau di sini. Kecapai tapi semua. Alhamdulillah. Intinya kalau udah niat ya kan, Iya, kalau udah betul. niat pasti ada aja jalannya ya nggak Kak? bener, Iya bener. kan, kayak gitu. Oke. Terus sekarang kegiatannya apa Kak? Kegiatannya sekarang bekerja sebagai front office di salah satu industri pendidikan gitu. Berarti banyak ketemu sama orang. Iya, ya. banyak ketemu sama orang. Ya, namanya kita front office ya. Iya, Kita benar. melayani kan industri pendidikan ya. Melayani mahasiswa, melayani ya siapapun yang datang lah dari luar juga. Iya, dari situ juga banyak belajar mengenai cara mengenal psikolog orang nggak sih kan kita Jauh ketemu banget kayaknya. Iya, kayak Dari front office ke ketemu psikolog. karakter orang gitu kan, beda-beda Iya, orang betul. karakter gitu. Itu Iya kan sih. Harus ekstra sabar. Oh ya, betul banget. Harus sih. Harus ekstra sabar tapi terkadang kelepasan juga. Kelepasan juga. Keluar logat ini. Ini ya. Iya. Ini sih kayaknya masih ini nggak sih? Masih kelihatan, Iya. kelihatan. Nggak apa-apa. Kita Oke. juga Gak apa-apa, memaklum ini. maklum. Iya. Terus berarti kalau misalnya front office background jurusannya apa? Waktu Kuliah. kuliah. dulu sekretaris. Sekretaris. Yes. Oh. Aku kira ilmu komunikasi tapi masih Nah. relate ya sekretaris. Masih. Sama Karena memang komunikasi kan yang dibutuhkan juga kan. Kalian Ari ya. jurusan apa? ilmu komunikasi. Oh, ilmu komunikasi. Kiki? Akuntansi. Akuntansi Oh, pusing. beda ini ya. Beda Kita Iya, agak ini juga ya sangat iya. bertolak belakang. Enggak sih, tapi agak. Kalau dia mungkin karena hobi, kalau aku tuntutan harus bisa gitu, padahal nggak bisa. Oh iya iya. Enggak Iya. gitu juga sih, enggak gitu Harus juga. belajar lah ya. Iya, betul. Kayaknya semua juga pasti bakal bisa kalau memang mau belajar di situ. Betul. Terus Kak, kan kita tahu ya kalau misalkan seputar biaya hidup atau Iya, betul. gimana hidup di ibu kota itu Kayaknya lebih ekspensif. iya, ekspensif. Nah, kira-kira ada nggak sih side job atau kayaknya untuk hidup di Jakarta ini nggak cukup untuk Cuma menerima gaji satu. pokok Iya, ya? betul. Side job? Ya, side job tentunya ada dong. Atau mungkin No. Oh, jangan. Jangan, nanti No. tolong disensor ya, tolong disensor. Bercanda. kalian apaan? Ya itu pokoknya. Tahu Nggak nggak? tahu ya? Enggak. Ya udah kita Ya skip udah, skip aja ya, aja, kita skip. skip aja. Yuk langsung Kak. Yuk. Kalau side job sih kalau untuk ini sih nggak ada sih. Enggak ada ya. Nggak ada. Paling kayak Dicukup-cukupin cuma ya. untuk Alhamdulillah. mungkin kalau untuk side job dibilang side job nggak ada. Cuma kalau misalnya untuk pendapatan di selain gaji di tempat kerja saat ini mungkin ada lah. Ada. Tapi ya ada aja gitu. Ada aja. Ada aja Dari rezekinya mana ya? pokoknya mah ya. Rahasia Iya. lah ya, dari Iya. mana, dari mana. Dari Tapi mana? bukan itu ya. Iya, bukan, iya. bukan Kita main kita badannya. ya, ini baik-baik nih. Jangan berpikiran negatif ya Anda. Iya. Oke. Nah, suka dukanya nih pasti apa ya Banyak. namanya anak rantau ya. Pasti kan jauh dari keluarga. Gimana cara ngatasin kadang tuh kan kita kangen banget Homesick. sama Pernah nggak sih homesick? suasana Sering gitu. lah. Sering. Kalau misalnya lagi kangen gitu ya sama orang tua sama keluarga ya paling Nangis. no. Ya pernah sih tapi jarang. Kalau Kayaknya- nangis jarang, paling sesekali lah kalau misalnya Tapi wajar lah ya kalau namanya kita juga kan kangen gitu. Ya, paling gimana sih? telepon doang sih, telepon, mungkin video call gitu doang. Iya sih, sebenarnya kalau kangen tuh kabarin bukan nangis. Tapi terkadang when you have a hard time gitu misalnya Iya. ya lagi Iya. agak ini ada nangis juga kadang, tapi jarang.
jarang. Ya, lah, harus kuat lah ya, apalagi merantau tadi 7 tahun ya. Wanita kuat. Harus kayak udah terbiasa. Banyak yang seperti itu kok. Ya. Tapi kayaknya emang kalau untuk anak rantau tuh mentalnya memang di atas rata-rata. Iya dong. Oke. Tapi bukannya kalau katanya sih ya, justru kalau misalnya tinggal di kampung tuh mentalnya lebih digojok lagi. Lebih di pressure ya. Karena memang tuntutan kadang tuh ya banyak lah ya kalau di kampung kok ini sih mbak gitu buruan nikah atau gimana gitu itu pasti sering banget. Ada mungkin nah itu makanya di kampung kan? Iya makanya Kak itu juga salah satu motivasi aku buat keluar dari lingkungan itu karena ya itu tadi kita kan punya ambisinya masing-masing gitu ya. Ya merantau karena justru tinggal di kampung halaman malah under pressure. Iya betul bisa jadi itu. Yeah. Jadi kesimpulannya mungkin kakak udah menikmati aja. Untuk maaf ya kak, untuk nyari jodoh sendiri planningnya mau anak ya anak Sumatera atau daerah sini? Daerah sini atau daerah sini dengan asalnya dari Sumatera. Dari Sumatera. Kalau dari Sumatera nggak berpikir dapatnya dari Sumatera sih. Sedapatnya aja. Memplanning ya. Tidak. Oke, sedapatnya. Cuma kalau bisa jangan dari Sumatera. Jangan dari Sumatera ya. Jangan dari Sumatera. Tetap ya berarti kayaknya gue pengen yang di sini aja gitu. Aja. Gimana? Tapi kalau anak rantau juga biasanya ini kalau aku tuh kadang ada waktu di mana tuh kayak kangen gitu mau makan masakan rumah. Benar. Itu kira-kira gimana caranya buat mengatasi kekangenan masakan ibu gitu atau masakan rumah gitu? Cara mengatasinya nggak ada. Karena kalau tahu ini nggak sih kalau di Mandailing itu di kampungku ada nama ininya tuh gulai silalat, tau nggak sih? Aduh nggak tahu ya. Aku belum tahu lagi. Pengen gimana kalau nanti abis ini ngajak makan ke situ. Jadi ada namanya kayak gulai yang terbuat dari daun singkong gitu. Oh, kayak di Padang nggak sih? No, beda. Beda. Bakal tahu. Iya maaf. Pengen nunjukin fotonya nggak bisa ya? Oke. Nanti fotonya di bawah ini ya. Gulai apa namanya? Namanya kalau bahasa daerahnya ya gulai silalat. Gulai silalat. Fotonya di sini. Iya. Tapi kalau bahasa Indonesianya mungkin kita bisa gulai daun singkong, I don't know. Gulai daun. Yeah. Oke. Pernah nemuin nggak di Jakarta ngelewat Pernah, gitu? tapi paling baru sekali deh. Selama 7 tahun kayaknya baru sekali lihat di Jakarta. Emang rumah makannya khusus untuk Sumatera atau makanan khas dari Mandailing sih. Jadi bukan di restoran mana, no. Jadi emang dari Mandailing. Oke. Jualan siapa tahu kan kayak seblak tuh. Wow, sekarang jadi booming. Jadi gitu. Booming ya. Seblak kayaknya makanan wajib wanita. Mungkin nanti next kita buat usaha itu ya. Iya. Boleh. Atau mungkin ada planning untuk seblak Mandailing. Seblak Mandailing. Di kampung nggak ada seblak. Oh, nggak ada seblak. Nggak ada seblak ternyata di kampung. Karena adanya yang tadi itu gulai Mandailing. Banyak makanan yang di Jakarta yang nggak ada di kampung. Iya ya. Banyak banget. Kayak seblak nggak ada tuh. Nggak ada. Terus ngomong-ngomong makanan nih, pasti makanan ada salah satu alasan kita pengen pulang juga sih. Betul. Makanan yang paling disukai apa? Makanan yang khas sana? Tadi gulai itu. Yang gulai itu. Gulai sangat sederhana ya. Jadi kalau misalnya pulang kampung. Gulai nggak sederhana sih menurut gue. Tapi ini gulainya gulai daun singkong kan? Iya. Gulai daun singkong. Jadi kayak sederhana tapi itu rasa hangat dari keluarganya itu loh. Daun singkong, terus rimbang, tau gak sih rimbang? Rimbang apa? Nah, pakai rimbang, terus santan, that's it, udah, itu doang. Enggak, bentar, gue kan mikirnya daun singkong. Gue kira dibungkus sama daun singkong. No. Enggak, jadi daun singkongnya yang digulai. Jadiin sayur. Daun singkong bukan sih, iya. Iya, daun singkong. Kayak yang di Padang, cuma kan kalau yang di Padang itu kayak lembaran gitu kan. Kayak gimana sih itu? Iya, ada lembaran di Kalau yang di khas Mandailing itu ditumbuk. Ditumbuk. Iya, sampai halus gitu. Terus pakai rimbang. Terus udah santannya disantenin. Ditaruh jadi lapar. Iya. Pakai daging-dagingan gitu pakai. Bukan daging. Aduh, bahasa Indonesianya apa ya? Pokoknya campuran bukan itulah daging. ya. Iya, ada ikan-ikannya lah. Ada kita balik lagi kali ya. Iya, kita balik lagi ke laptop mengenai anak rantau. Berarti dari ke merantau itu pas kuliah ya, pas kuliah. Yap. Terus pertama-tama itu langsung hard times atau udah langsung beradaptasi aja? Oh enggak, susah banget apalagi kan dari kampung ya, dari kampungnya. Betul. Kampung banget. Percaya nggak di kampung gua tuh
ada Indomaret aja baru tahun 2017 atau 2018, something like that. Jadi adanya aja baru berapa ya, 2, 3. Berarti Indomaret. Tapi sekarang udah banyak. Sekarang udah banyak ya, udah banyak sekarang. Tapi 2017 baru masuk Indomaret. Iya, mall aja nggak ada. Berarti itu emang bener-bener ya mohon maaf ya Kak, maksudnya bukan pedalaman banget, maksudnya emang di kampungnya ya masih asri banget nggak sih udaranya di situ? Asri dan sulit akses tuh jadi beda tipis. Jadi kan kalau misal pas ke Jakarta kan gedung tinggi-tinggi ya, gedung tinggi-tinggi, iya bener, gede kita besar juga gitu pertama ya. kali kesini kayak gitu jadi Kak, ngeliatin gitu. Penakut juga waktu itu. Ya itu sih. Takutnya gedungnya jatuh gitu. No. Jadi nggak berani kemana-mana. Jangan dong. Jadi contoh kan McD nggak ada ya. Yeah. McD KFC nggak ada di kampung tuh nggak ada. Jadi waktu itu pernah di Jakarta ada tugas kelompok saat kuliah. Nah diajakin tugas kelompok ke McD. Ke McD tugas kelompoknya. Nah itu kan baru pertama kali ya ke McD ya. Iya gimana tuh? Nggak ngerti cara mesennya, nggak tahu menunya apa aja, nggak tahu. Iya. Jadi kayak ya bantuin, minta tolong teman aja gitu, pesenin. Soalnya kalau misalnya dibilang aduh gue nggak ngerti kan malu ya. Gitu. Kayaknya emang relate sih, soalnya aku juga pernah kayak gitu. Kayak sih. mau pesen tapi nggak tahu caranya gimana, sampai buka YouTube dulu gitu, gimana cara pesan McD, gimana cara pesan Ricis gitu. Itu serius, itu bener-bener culture shock. Starbucks kali ya, Starbucks. Boleh nyebut merek kan ya? Indomaret. McD KFC Ricis gitu. Boleh nggak di endorse sponsor. Iya nggak ada, tolong ya berarti habis ini. McD Ricis. Dari tadi gue udah nyebut brand nih. Jadi Oke, intinya lebih ke beradaptasi soal gaya hidup kali ya, bukan beradaptasi gue bisa nggak ya ngerantau gitu. Nggak ada pikiran itu sih. Nggak ada. Memang dari vlog. Kita ke stereotype aja, mungkin kalau orang Sumatera itu berani sih, memang lebih berani, lebih kuat, jadi nggak kepikiran untuk ini ya. Ya semoga ya, kalau bilang berani banget sih enggak ya, tapi harus diberanikan. Tapi ada nggak ketakutan gitu? Maksudnya kan sebelum di sini, di sana yang suasananya pastinya beda gitu kan, terus tiba-tiba harus ngerantau jauh dari orang tua. Pertama kali pasti takut banget. Beli makan aja tuh nggak berani keluar. Terus gimana nggak makan? Makan. Tapi kan waktu itu kan ada sepupu ya. Paling minta tolong gitu. Awal-awal tuh yang begitu. Jadi ini ya, banyak takut untuk berbaur gitu, karena kan banyak yang nggak ngerti gitu. Iya. Sama aku juga kayak gitu. Takut diculik atau gimana kan, tahunya Jakarta keras kan. Iya. Beneran. Iya. Beneran loh. Kalau diculik sih enggak ya, cuma kan takut orang jahat aja. Kan banyak ya di ibu kota kan kejam ya. Kejam daripada Ibu Tiri. Iya, benar. Jadi lebih kejam dari Ibu Tiri. Jadi kalau misalnya ini paling takut orang jahat aja sih, kayak ya niatnya jahat nggak nih, gitu-gitu aja. Terus nggak boleh percaya sama siapapun, percaya sama siapapun. Ya, harus percaya sama diri sendiri gitu ya. Ketakutannya itu ya, tapi di luar ketakutan itu kan pasti juga ada kemudahan, ada apa namanya, kayak ternyata di hidup di Jakarta tuh enak gitu. Nah enaknya tuh apa gitu maksudnya? Enaknya tuh bagian apa gitu? Enaknya mungkin kalau dibandingin sama di kampung mungkin lebih merdeka kali. Lebih merdeka di sini, betul. Ya, bebas, kosan bebas gitu ya. Iya, kalau soalnya no. Kosnya tidak bebas. Tetapi waktu di kampung keluarga tuh lumayan, kan waktu itu tinggal sama nenek ya. Konservatif. Sama nenek agak protektif, agak posesif yeah, gitu. Yeah. Jadi keluar bentar aja itu kayak kita udah dicariin gitu. Apalagi pacaran. Gak boleh. Ada pacaran di sana. Ada dong, dikira di planet Mars apa. Nah gitu, jadi nggak boleh ya, pacaran nggak boleh lah, tiba-tiba merantau ke Jakarta karena dia protek gitu. Yes, jadi mungkin banyak kejadian ya yang kejadian di sana mungkin yang kayak di luar kendali. No, di luar ya, amidun misalnya di luar nikah ya, maaf ya.
Jadi mungkin takut kali. Iya betul. Takut itu takut terjadi. Jadi kalau keluar rumah aja tuh udah dicariin. Terus nggak boleh pacaran, main sama cowok nggak boleh. Oh nggak boleh, seprotek itu ya berarti ya. Jadi pas udah merantau ke Jakarta, I feel free. Tapi masih dalam batasan. Ya, alhamdulillah bisa kontrol diri sendiri sih. Jadi ya aman lah. Kepercayaan. Tapi justru orang yang terlalu dikekang malah makin bandel loh kebanyakan memang begitu. Cuma aku ini juga sih bersyukur juga karena mungkin dulunya dikekang di kampung. I don't know, kayak kita bisa protek diri kita sendiri aja pas udah jauh. Benar. Ya. Kalau gue kebalikannya loh, jadi dibebasin sama orang tua, jadi gue bisa bertanggung jawab, gue dipercaya. Iya, itu juga menjadi salah satu faktor bisa struggle di sini. Terus kan tadi ngebahas soal ketakutan di Jakarta gimana. Tapi pernah nggak beneran nemuin sesuatu yang ditakutin, atau pernah nggak sih dibawa dijerumuskan ke sesuatu hal yang kurang baik mungkin? Kalau dijerumuskan alhamdulillah tidak ada. Tapi mungkin kalau ketemu kejadian-kejadian yang tidak enak, mungkin adalah kayak ada yang mau menipu gitu. Ada ya kayak gitu. Ada banyak sih kalau kayak gitu. Di sini kan kita benar-benar harus was-was gitu, harus wanti-wanti. Oke, kali ini kita bakal masuk sesi untuk games. Ini apa ya? Games tapi kayak ada sesi games lah ya. Sesi games. Apa sih namanya adalah True or False. Nah, di sini kita bakal nanyain Kak Leliana. Oh, Leliana. Ingatnya Leliana mulu. Kalau misalnya aku manggilnya Lina aja gimana? Boleh ya, Kak Lina. Kita bakal tanyain tanya-tanya atau enggak kita ngasih pertanyaan lah ke Kak Lina. Tapi Kak Lina harus jawab dengan cepat. Ya. Harus jawab dengan cepat. True or false? Yang pertama, udah siap ya Kak? Yes. Tolong ini apa namanya background menegangkan. Deng. Yang pertama, anak rantau itu anak manja yang dipaksa mandiri. True or false? True. Kita langsung tanya alasannya aja kali ya. Kenapa tuh? Alasannya karena yang seperti tadi gue bilang, gue alhamdulillah lumayan dimanja sama orang tua. Karena kan anak tunggal ya, jadi tiba-tiba merantau ke Jakarta, lu harus bisa melakukan sendiri. Lu harus mandiri, apapun itu lu lakukan sendiri. Kalau di kampung kan contoh, kita bangun tidur udah ada makanan. Udah disiapin. Makanan. Lu mau bersih-bersih atau enggak itu terserah lah. Iya, gitu. karena kan emang di rumah sendiri gitu. Kalau di Jakarta udah merantau gitu ya, lu bangun tidur lu harus cari makanan sendiri. Iya benar. Apapun itu contoh bersih atau whatever, lu harus melakukan sendiri gitu. Jadi ya nggak bisa bergantung sama orang. Betul banget. Gitu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, anak rantau suka berdiam diri di rumah. True or false? False. Kayak main. Memang jiwanya kan kita explore. Depends, kayak tergantung sih, tergantung moodnya aja. Gue tuh termasuk mungkin ambivert. Mungkin karena terkadang ada sisi introvertnya juga, ada extrovertnya juga, jadi tergantung aja. Memang sesuai situasi dan kondisi ya Kak. Kalau mau keluar ya keluar, kalau enggak ya enggak. Betul. Gitu. Seharian mungkin di kosan. Bosan, iya. Kadang kalau seharian di kosan bosan, terus keluar malas, ya. Terus juga jadi bingung terus juga kadang kan kayak kita udah seminggu full semuanya kerja ya kan. Betul. Jadi kayak dapat hari libur nih, daripada gue keluar capek-capek ngapain gitu kan, mending istirahat di rumah. Kayak gitu. Nonton drakor. Oke, next. Ada true or false, anak rantau pandai manajemen waktu. For me it's true. Yes. Dan saya sangat setuju. Saya tidak. Saya kurang bisa memanage waktu. Oke, berarti memang tergantung pribadinya masing-masing. Tapi emang iya, tapi jangan dikasih tahu itunya ya. Kayak tadi aja kan gue kayaknya nyampenya lebih. Iya, mohon maaf ya Kak. Mohon maaf ini kepada para tim ya. Skip. Oke, berarti true ya. Memang betul sih, karena kan apalagi kalau Kak Lina dulu kan bekerja dengan kuliah juga ya, sama gitu. Enggak sih. Oh enggak, dulu memang ya, fokus kuliah. Oh, abis lulus baru kerja. Ya. Tapi kuliah juga harus bisa manage waktu, kan banyak pertanyaan, banyak tugas, banyak
ya sebagaimana lah. Oke, itu dia true or false. Terima kasih Kalina. Terima kasih. Banyak banget tentunya pesan-pesan yang disampaikan gitu kan mengenai gimana sih kondisinya anak rantau atau cerita tentang anak rantau gitu. Nah, semoga teman-teman juga nih yang lagi merantau ya kan. Nah, coba dong Kalina kasih saran atau motivasi gitu kan. Tips and trick cara jaga diri atau apa? Gimana cara menjadi anak rantau yang bukan cara sih, kayak lebih tepatnya gimana sih bikin lo tuh bisa struggle gitu di suatu wilayah tersebut yang dimana tuh lo ngerantau itu jatuhnya. Kasih tips aja lah. Kalau tipsnya sih paling ya jangan percaya sama orang lah. Jangan percaya 100% maksudnya. Ya, okay. Jangan cepat percaya. Jangan cepat percaya 100% sama orang karena bahkan kan kadang orang terdekat kita yang jadi betul banget. Ya contohnya kayak gitulah. Ya. Untuk tips-tips yang lain sih ya paling gitu-gitu aja sih. Dan untuk anak rantau juga kan kuatkan diri gitu kan, karena kan memang punya tujuan masing-masing dan lo harus yakin lo harus bisa dengan tujuan yang udah menjadi ambisi lu itu gitu. Tujuan awal kita harus fokus. Capai goalmu lah. Betul. Apa yang sudah dimulai, apa yang sudah diambil harus diselesaikan. Betul. Kita nggak kerasa juga ya. Nggak kerasa ya, ternyata udah berapa menit jam tangan mana ya? Nggak ada ya. Nggak ada ya. Itu jam tangannya. Udah lama. Udah berbincang-bincang dengan Kalina. Terima kasih Kalina atas waktunya dan pengalaman yang sudah diceritakan ke kita gitu kan, menjadi motivasi untuk kita semua juga gitu. Jadi ada wawasan baru juga mengenai Kabupaten Mandailing. Dan tadi gulainya itu. Gulainya kayaknya boleh dicoba nih nanti. Kita coba-coba nanti ya. Oke, teman-teman. Kita tutup aja. Jangan lupa untuk terus tonton saksikan. podcast Kaum Millennials ya. Dan pantengin terus pokoknya podcast Kaum Milenial karena akan banyak banget nanti narasumber-narasumber yang kita datangkan dan kita membahas banyak banget yang tentunya sangat menginspiratif untuk kita semua. Oke, jangan lupa comment, like, and subscribe. Itu. Thank you Kalina. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye.